Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ismail Rizky. Bagi yang baru bergabung, silakan di-subscribe dulu. Jangan lupa untuk di-like, comment, and share agar video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal kompetisi Sains Nasional Matematika SMA tahun 2019. Soal yang pertama adalah, Pak Budi memiliki sawah berbentuk huruf L. Jika diketahui bahwa sawahnya Pak Budi hanya memiliki sisi yang panjangnya 5 meter dan 10 meter, dan semua sudut sawahnya siku-siku, luas sawah Pak Budi adalah titik-titik meter persegi. Jadi kita ilustrasikan dulu bahwa sawahnya Pak Budi itu berbentuk huruf L, kemudian sisinya cuman ada 5 dan 10. Jadi kalau kita ilustrasikan, kurang lebih seperti ini ya. Nah, sisinya hanya ada 5 dan 10, berarti di sini 10, sini 10, sini 5, 5, 5, 5. Dan semua sudutnya sawahnya berbentuk siku-siku, berarti ini bangunnya sudut-sudutnya siku-siku. Luas sawah Pak Budi adalah, nah kalau bangunnya udah seperti ini dan siku-siku semua, maka kita bagi dua aja bangunnya. Misalkan ini luas yang pertama, ini luas yang kedua. Maka luas sawah Pak Budi adalah luas pertama ditambah luas kedua. Luas pertama itu bangun datar persegi ya. Dengan sisi 5 kali 5, berarti luasnya berarti 5 kali 5. Ditambah luas kedua berarti persegi panjang. Panjangnya 10, lebarnya 5. Maka 10 kali 5. Sehingga luasnya adalah 25 ditambah 5, 50 sama dengan 75 meter persegi. Oke, itu soal yang pertama. Kita lanjut soal yang kedua. Jika sebuah jam sekarang menunjukkan pukul 13.00, maka 2019 menit yang lalu, jam tersebut menunjukkan pukul, kita ditanya 2019 menit yang lalu. Maka kita cari dulu 2019 menit ini berapa jam sih? Maka 2019 dibagi 60 ya, kita ubah ke dalam bentuk jam. Berarti 3, 180 kurang 1, 2, 219, 3 lagi 180, 9, 11 kurang 8, 3. Berarti 33 jam 39 menit. Nah, jam ini kan berulang secara teratur setelah 24 jam. Misalkan kalau sekarang 13.00, 24 jam kemudian adalah 13.00 juga ya. Jadilah kalau misalkan kita 13.00 itu kita tambahkan 24 jam, berarti ini 37.00. Nah, kalau ditambahkan 24 jam jadinya 37.00. Nah, ini 33 jam 39 menit, berarti bisa dalam jangkauan di bawah 37. Berarti bisa kita tinggal kurangkan saja dengan 39 menit ini. Dikurangkan berarti ini kan 1 jam kita pinjam berarti 60 menit. 0 kurang 9 berarti 1. Ini tadi 6 tapi sudah dipinjam 1 berarti tinggal 5 berarti 21. 2 berarti ya. Ini tadi udah dipinjam 1, 6 berarti 3. Ini 0. Maka 33 jam 39 menit yang lalu adalah jamnya adalah 3.21. Jam 3 lewat 21 menit. Oke, itu soal yang nomor 2. Kita lanjut soal berikutnya. Kedua akar persamaan kuadrat x kuadrat dikurang 111x tambah k sama dengan 0 adalah bilangan prima. Nilai k adalah, perhatikan persamaannya. X kuadrat dikurang 111x tambah k. Yang ditanya nilai k. Kita punya rumus jumlah akar dan kali akar ya. Kalau jumlah akar itu x1 tambah x2-nya itu sama dengan min b per a. Atau negatif b per a, berarti min b per a-nya adalah negatif dari negatif 111, berarti positif. 111 per a-nya 1, berarti 111. Nah, perhatikan, 111 ini adalah bilangan ganjil.
Oke, bilangan ganjil terbentuk hanya jika genap tambah ganjil. Karena kalau genap tambah genap bilangannya genap, ganjil tambah ganjil bilangannya ganjil. Nah, karena hasilnya ganjil, maka kemungkinan adalah genap tambah ganjil. Nah, tadi kan akar-akarnya bilangan prima. Bilangan prima yang genap itu hanya 2. Ya kan? Berarti tinggal ditambah X2 itu hasilnya 111. Maka X2-nya adalah 111 kurang 2 berarti 109. Jadi akar-akarnya itu yang pertama X1-nya 2, yang kedua 109. Kemudian kita punya rumus perkalian akar, berarti X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Nah, C-nya adalah K, A-nya 1, berarti K per 1, berarti sama dengan K. Berarti K itu sama saja dengan X1 kali X2. X1-nya 2 dikali X2-nya 109, maka sama dengan 218. Maka nilai K-nya adalah 218. Oke, kita lanjut soal selanjutnya, soal nomor 4. Ani dan Banu bermain dadu 6 sisi. Jika dadu yang keluar bernilai genap, maka Ani mendapat skor 1. Sedangkan jika dadu yang keluar bernilai ganjil, maka Banu yang mendapat skor 1. Pemenang dari permainan ini adalah orang pertama yang mendapat skor total 5. Setelah dilakukan pelemparan dadu sebanyak 5 kali, Ani mendapat skor 4 dan Banu mendapat skor 1. Peluang Ani memenangkan permainan ini adalah, oke, kita ilustrasikan dulu kita tuliskan dulu kalau ini Ani, ini Banu. Ternyata Ani itu sudah mendapatkan poin 4 ya. Setelah 5 kali pelemparan, Banu udah dapat poin 1. Nah, tentu kalau misalkan lemparan ke-6 si Ani menang, maka Ani yang menjadi pemenangnya. Nah, tapi kalau misalkan Banu yang menang, masih berlanjut lagi lemparan berikutnya. Sampai dengan lemparan berikutnya kalau misalkan Banu yang masih menang. Nah, yang ditanya adalah peluang Ani memenangkan permainan ini. Nah, untuk memudahkan kita dalam menentukan peluang Ani, lebih baik kita menentukan peluang si Banu dulu. Artinya gini, kalau misalkan di lemparan ke-6 si Banu yang menang, maka peluang Banu menang di lemparan ke-6 itu adalah ganjil. Bilangan ganjil kan ada 3/6, berarti setengah peluangnya ya. Peluang si Banu adalah setengah. Untuk lemparan yang ke-6, jadinya tadi kan sudah 5 kali lempar kan. Untuk pelemparan yang ke-6. Kemudian kalau menang lagi, lemparan ke-7, si Banu menang lagi, peluangnya berarti setengah juga. Ke-8, setengah juga. 9, setengah juga. Artinya kalau si Banu berturut-turut menang, maka totalnya adalah 5. Maka si Banu dinyatakan menang. Kalau seandainya dalam pelemparan ke-6, ke-7, 8, dan 9 itu si Banu yang menang terus. Nah, peluang Banu menang itu adalah setengah, tentu dikali setengah, dikali setengah, dikali setengah. Berarti peluang Banu menang itu adalah 1/16. Ya, 1/16. Nah, sementara peluang itu jumlahnya 1. Kalaulah peluang Banu itu adalah 1/16, maka peluang Ani untuk memenangkan pertandingan ini adalah 1 dikurang 1/16. Berarti sama dengan 15/16. Maka peluang si Ani adalah 15/16 untuk memenangkan pertandingan ini. Nah, demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.